Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan mahasiswa sekalian, ketemu lagi dengan saya Agam Firmansyah, jurusan Akuntansi Universitas Kuningan. Pada video kali ini kita akan belajar bersama-sama membahas tentang sejarah bahasa Indonesia. Jadi, sebelum kita belajar hal-hal teknis dan belajar menggunakan bahasa Indonesia dengan kaidah yang baik dan benar, coba kita akan pelajari terlebih dahulu sebenarnya bagaimana sih perkembangan asal mulanya bahasa Indonesia itu dan bagaimana caranya dia bermetamorfosis sehingga menjadi seperti sekarang. Nah, mengapa belajar bahasa Indonesia itu diperlukan sekarang mengenai sejarahnya? Karena sejarah menurut saya itu sangat penting karena akan mempengaruhi persepsi kita terhadap objek tertentu. Nah, jadi kalau kita tahu latar belakangnya, asal usulnya, dan perubahannya, maka kita akan bisa menempatkan objek itu secara lebih proporsional. Entah itu barang, entah itu manusia, lingkungan, atau apapun. Oleh karena itu, supaya kita memiliki sikap positif dan apresiasi terhadap bahasa Indonesia, kita akan pelajari sejarah bahasa Indonesia. Baik teman-teman mahasiswa sekalian, kali ini sesuai dengan pembukaan yang tadi, kita akan membahas, belajar bersama-sama mengkupas tentang sejarah bahasa Indonesia. Nah, sebelum kita mengkupas materi, alangkah baiknya saya akan menampilkan gambar di samping saya, yaitu parafrase, dan bisa dilihat bahwa parafrase ini ada 8. Nah, dari 8 poin ini itu adalah gambaran umum secara singkat mengenai sejarah bahasa Indonesia. Baik, untuk lebih jelasnya saya akan bahas tentang ke-8 parafrase ini untuk mencoba mengekspresikan kembali dari 8 poin tentang gambaran umum parafrase tentang sejarah bahasa Indonesia. Baik, yang pertama, kita ketahui bersama bahwa Indonesia merupakan suatu bangsa yang disebut dengan bangsa maritim karena banyak pulau-pulau. Nah, pulau-pulau itu dari Sabang sampai Merauke itu disebut dengan Nusantara. Nah, Nusantara ini teman-teman pasti tahu kan apa itu Nusantara? Nusantara itu berasal dari kata nusa dan antara, bahwa nusa itu artinya adalah pulau dan antara itu artinya luar. Nah, konon katanya sang Patih Gajah Mada ini merupakan patihnya kerajaan Majapahit. Dalam Sumpah Palapa konon katanya bahwa Nusantara ini adalah merupakan pulau-pulau luarnya kerajaan Majapahit. Nah, terus
setelah kita mengetahui tentang Nusantara yang kita dengar waktu kecil hingga sekarang, nah, dulu di Indonesia banyak sekali berbagai macam kerajaan dan memiliki bahasa memiliki bahasa daerah. Dan pasti tidak lepas dari semua kerajaan pasti akan berkaitan dengan interaksi sosial. Interaksi itu banyak sekali kerajaan berhubungan dalam berbagai bidang, baik itu bidang perdagangan ataupun sosial, budaya, ekonomi, pernikahan dan sebagainya. Nah, dalam hubungan itu seluruh kerajaan ingin berbicara atau menyampaikan interaksi sosial dalam satu hubungan bahasa persatuan. Maka muncullah yaitu bahasa Melayu pasar. Nah, bahasa Melayu pasar ini merupakan bahasa perdagangan atau bahasa pergaulan yang diistilahkan dengan lingua franca, yang artinya bahasa orang-orangnya Franka atau bangsa Prancis. Selanjutnya, pada tahun 1908 seorang tokoh nasional yang kita kenal dengan Budi Utomo mulai menyadari bahwa Nusantara harus bersatu. Karena kenapa? Sebagaimana yang kita ketahui bahwa negara kita, negara Indonesia, telah dijajah oleh bangsa-bangsa asing yang kebanyakan bangsa Eropa, salah satunya adalah bangsa negara Belanda selama 350 tahun. Nah, dengan adanya penjajahan tersebut, maka bangsa Indonesia, seluruh rakyat Indonesia pada tahun 1928 diikrarkan dengan adanya peristiwa, yaitu pada tanggal 28 Oktober 1928 dengan adanya Hari Sumpah Pemuda. Kita ketahui bahwa Hari Sumpah Pemuda itu mendapatkan sebuah kesimpulan bukti ikrar hasil, yaitu ada 3 butir-butir. Bisa dilihat gambar di samping. Nah, yang kita akan menarik dari 3 butir-butir ini adalah yang poin yang ketiga, yaitu kami putra-putri Indonesia mengaku berbahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Maka sejak saat itu jadilah bahasa yang waktu dulunya bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Teman-teman mahasiswa semuanya, mungkin di video kali ini itu yang bisa saya sampaikan mengenai sejarah perkembangan